Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 761 sampai 765. Ya Yesus, rohku merindukan Engkau, dan aku sangat ingin bersatu denganmu. Tetapi karya-karyamu menahan aku. Jumlah jiwa yang harus kubawa kepadamu masih kurang. Aku merindukan sengsara dan penderitaan. Biarlah segala sesuatu yang telah Engkau rencanakan sebelum segala zaman digenapi dalam diriku, ya Pencipta dan Tuhanku. Hanya sabdamu yang aku dengarkan. Hanya sabdamu yang memberi aku kekuatan. Rohmu ya Tuhan adalah roh damai, dan tidak ada suatu pun yang mengganggu lubuk hatiku, sebab Engkau tinggal di sana ya Tuhan. Aku tahu ya Tuhan, bahwa aku berada di bawah tatapan mata-Mu yang sangat istimewa. Aku tidak menyelidiki dengan cemas rencana-rencana-Mu yang menyangkut diriku. Tugasku adalah menerima segala sesuatu dari tangan-Mu. Aku tidak takut akan suatu pun, meskipun badai menerjang dan halilintar dahsyat menyambar-nyambar, dan kemudian aku merasa sangat kesepian. Tetapi hatiku merasakan Engkau, dan pengharapanku pun berkembang, dan aku menyaksikan kemahakuasaan-Mu yang menopang aku. Bersama Engkau ya Yesus, aku menjalani hidupku, di tengah badai dan pelangi, diiringi pekik sukacita, sambil melakukan nyanyian kerahiman-Mu. Aku tidak akan berhenti melakukan nada kasih-Ku, sampai paduan suara para malaikat mengambil alihnya. Tidak ada kekuatan yang akan menghentikan aku dalam terbangku menuju Allah. Aku melihat bahwa bahkan para superior pun tidak selalu memahami tuntunan Allah terhadap aku, dan aku tidak heran akan hal ini. Pernah aku melihat Pastor Sopoko sedang berdoa. Sepertinya ia sedang merenungkan masalah-masalah ini. Kemudian aku melihat suatu cahaya berbentuk bundar tiba-tiba tampak di atas kepalanya. Meskipun kami berdua dipisahkan oleh jarak yang jauh, aku sering melihat dia, khususnya ketika ia sedang bekerja di mejanya, meskipun tampak sangat letih. 22 November 1936. Hari ini, dalam pengakuan dosa, Tuhan Yesus berbicara kepadaku lewat bibir imam tertentu. Imam ini tidak mengenal jiwaku, dan aku hanya mengakukan dosa-dosaku. Tetapi ia mengucapkan kata-kata berikut, "Laksanakanlah dengan setia segala sesuatu yang diminta Yesus darimu, meskipun menghadapi kesulitan. Ketahuilah bahwa meskipun manusia barangkali marah terhadapmu, Yesus tidak marah dan tidak pernah akan marah terhadapmu. Jangan memperhatikan pandangan manusia." Pengajaran ini mula-mula sungguh mengherankan hatiku, tetapi kemudian aku memahaminya. Tuhan sedang berbicara melalui dia, tanpa dia sadari. Oh misteri kudus, sungguh agung harta yang terkandung di dalammu. Oh iman kudus, Engkaulah tonggak penunjuk jalan bagiku. 24 November. Hari ini, aku menerima surat dari Pastor Sopoko. Dari surat itu, aku tahu
bahwa Allah sendirilah yang mengatur semua urusan. Sebagaimana Tuhan telah memulainya, demikianlah Ia akan melanjutkannya sampai selesai. Dan semakin besar kesulitan yang aku saksikan, semakin damailah hatiku. Oh, andai kata dalam seluruh urusan ini, kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa-jiwa tidak sungguh diutamakan, setan tidak akan menentangnya sedemikian hebat. Tetapi, kini setan merasakan apa yang sedang hilang dari kuasanya karena usaha-usaha itu. Kini aku tahu bahwa setan membenci kerahiman lebih dari semua yang lain. Inilah siksaan yang paling berat baginya. Namun, sabda Allah tidak akan berlalu. Kata-kata Allah itu hidup. Kesulitan-kesulitan tidak akan menggagalkan karya-karya Allah, tetapi justru akan menunjukkan bahwa semua itu adalah karya Allah. Sekali peristiwa, aku melihat biara dari kongregasi yang baru. Ketika aku berjalan keliling memeriksa segala sesuatu, tiba-tiba aku melihat sekelompok anak-anak yang tidak lebih dari 5-11 tahun umurnya. Ketika mereka melihat aku, mereka mengerumuniku dan mulai menangis. "Selamatkanlah kami dari kejahatan." Dan mereka menarik aku ke kapel yang ada dalam biara ini. Ketika aku masuk ke dalam kapel, aku melihat Tuhan Yesus yang sedang bersedih. Yesus memandang aku dengan sangat ramah dan berkata, "Aku sangat dilukai oleh anak-anak. Engkau harus menyelamatkan mereka dari kejahatan." Sejak saat itu, aku terus berdoa untuk anak-anak, tetapi aku merasa bahwa doa saja belum cukup. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.